Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Nur Aziza Amatillah dengan NPM 2152. Di sini saya akan membacakan hasil dari pembacaan EKG yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu identitas pasien. Di sini ada Tuan N, 63 tahun. Kemudian juga kita lihat tanggal dan juga waktu dilakukannya. Nah, untuk tanggalnya dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021, yaitu tepatnya pada jam 8.00. Nah, setelah itu kita akan melihat. Nah, untuk assessment of placement EKG lead-nya, di sini untuk dilihatnya adalah dari lead 1, 2, 3, AVR, AVF, dan AVL. Ini link lead. Kemudian untuk V1, V2, V3, V4, V5, V6, ini masuknya ke precordial lead. Jadi ada 2 lead yang dilihat, ada link lead sama ada precordial lead. Nah, selanjutnya untuk melihat standar amplitudo. Di sini untuk standar amplitudonya masih normal, yaitu sekitar 10. Nah, di sini ya, 10 mm per milivolt di sini. Kemudian untuk standar paper speed-nya di sini adalah ini 25 mm per second. Nah, di sini bisa dilihat juga. Lalu setelah itu normal ya yang tadi paper speed-nya. Kemudian nilai dari regularitas terlebih dahulu. Nah, untuk regularitas bisa kita lihat ini di lead 2 yang panjang agar lebih mudah. Di sini jarak R ke R pada pasien ini tuh dia reguler karena jarak R ke R-nya itu masih sama. Dan untuk heart rate-nya bisa kita hitung dari rumus 300 dibagi jumlah kotak besar dari sini. Nah, di sini kita bisa menghitungnya dari R ke R. Kotak besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 kotak besar, lalu 300 dibagi 4 kotak besar, yaitu 75 bit per menit atau 75 kali per menit. Jadi ini masih normal. Nah, untuk ritmenya itu bisa dinilai. Ini ada gelombang P yang diikuti oleh QRS kompleks, berarti ini masih normal, yaitu sinus hitam. Jadi bukan sinus aritmia atau bukan aritmia. Lalu kita nilai dari gelombang P di sini. Nah, untuk gelombang P itu kita lihatnya dari kontur, morfologi, konfigurasi, durasi, dan amplitudo. Nah, di sini gelombang P-nya masih normal, yaitu smooth dan monofasik ya, bisa dilihat. Di sini gelombang P-nya smooth dan juga monofasik, itu gak bifasik. Kemudian juga untuk konfigurasinya itu kita lihat di lead 1, kemudian AVL, AVF, V2 sampai V6. Nah, ini itu semuanya adalah positif kecuali yang AVR. Nah, di sini gelombang AVR itu dia yaitu negatif ya, bisa dilihat. Nah, ini AVR itu gelombang P-nya di sini negatif ya. Jadi ke bawah seperti ini. Kalau di yang lain ini semuanya positif. Ini positif juga gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat dari durasinya. Nah, untuk durasinya ini kita bisa dilihat di sini. Ini tuh ada 2 kotak kecil ya, dilihat. Ini 2 kotak kecil berarti 2 kotak kecil dikali dengan 0,04, jadi 0,04 second itu berarti normal. Lalu untuk amplitudonya
Nah, amplitudenya juga ini adalah dua kotak kecil nih. Nah, yaitu hasilnya nanti jadi 0,2 MV karena dua kotak kecil dikali 0,1. Nah, itu masih dalam batas normal. Lalu untuk selanjutnya kita akan menentukan PR interval segmen di mana di sini ya. Nah, untuk PR interval. Jadi dari PR interval segmen di sini itu dia ada berapa kotak kecil? Ini ada 4 kotak kecil. Jadi 4 kotak kecil dikali dengan 0,04 second, yaitu hasilnya adalah 0,16 second. Nah, di sini menunjukkan bahwa PR intervalnya dalam normal. Nah, selanjutnya kita lihat untuk assessment untuk morfologi dari Q-wave-nya. Nah, di sini kita lihat dulu Q-wave-nya itu dia normal ya. Bisa dilihat ini Q-nya normal, Q-nya normal juga. Nah, selanjutnya itu tuh udah dilihat durasi sama Q-wave-nya ya. Durasi di V1 sampai V3 tuh dia normalnya lebih dari sama dengan 0,02 second. Itu terdapat QS kompleks di V2 dan V3. Kemudian Q-wave-nya lebih dari sama dengan 0,03 second dan 0,1 mV atau terdapat QS kompleks di lead 1, 2, VL, AVF atau V6 sampai V4. Nah, lalu selanjutnya kita lihat gelombang dari R-nya, R wave. Nah, di sini kita lihat R wave-nya ini yang di atas. Kita lihat apakah normal atau tidak. Di sini normal ya. Jadi progresi dari V1 sampai V6. Nah, sedangkan untuk ini tadi untuk gelombang S ini tuh dia tuh yaitu regresi dari V1 sampai V6. Kalau tadi gelombang R-nya dia progresi dari V1 sampai V6. Nah, ini gelombang S, ini gelombang R. Itu. Lalu kemudian kita lihat juga untuk KRS kompleksnya. Di sini limit 9 kotak kecil. Ya, untuk KRS kompleksnya kita lihat 9 kotak kecil dikali dengan dikali dengan 0,1. Nah, di sini berarti 0,5 mV. Itu normal ya kalau tadi di limit. Nah, di sini. Kemudian kalau di V2 kita lihatnya itu kita lihat V2 tuh ada 15 kotak kecil. 15 kotak kecil, kemudian nanti 15 kotak kecil akan dikalikan dengan 0,1 MV jadi 1,5 MV. Itu masih normal. Nah, kemudian untuk measurement of R atau S amplitudo pada V1 atau V2. Nah, di sini kita lihat dari V1, dari V2 aja. Dari V2, nah, untuk R atau S amplitudonya itu ada 3 berbanding dengan 8. Jadi 3/8 itu 0,37. Di sini masih normal karena dia itu masih kurang dari 1. Kemudian untuk measurement of KRS duration-nya kita lihat. Nah, di sini adalah 4 kotak kecil ya. 4 kotak kecil, KRS durasinya. Nah, lalu 4 kotak kecil dikalikan dengan 0,4 jadi 0,16. Di sini abnormal. Nah, setelah itu kita selanjutnya lihat untuk ke aksisnya. Di sini untuk aksisnya, aksis dan di sini, nah di sini normal aksis ya dari lead 1 dan AVF juga positif jadi dia normal.
Nah, kemudian kita lihat untuk segmen ST. Nah, segmen ST di sini untuk di 2, 3 dan juga AVF itu tuh hasilnya ditemukan adanya depresi dari segmen ST secara horizontal. Nah, 2, 3 AVF ini berarti menanyakan adanya iskemik. Kemudian di V1 sampai V4 kita lihat di sini itu tuh melihat adanya elevasi dari V1 sampai V4. Itu menandakan adanya infak akut di dinding anteroseptornya. Lalu setelah itu kita lihat di gelombang T yang selanjutnya. Di sini gelombang T-nya upward di semua lead kecuali di AVF di sini. Ini masih normal. Kemudian selanjutnya itu untuk gelombang U. Di sini tidak ada ya, di tadi tidak ada gelombang U. Kemudian dari interval QTC. Nah, dari interval QTC itu kita hitung dulu, yaitu kita interval per RR interval. Nah, di sini kita intervalnya 0,11 kotak kecil dikali 0,04 sama dengan 0,44 second. Dan untuk RR intervalnya itu 18 kotak kecil dikali 0,04 dan jadi hasilnya 0,72 second. Nah, kemudian kita bagikan tadi 0,44 per akar dari 0,72 sama dengan 0,402 second. Ini berarti normal. Lalu di sini kita lihat kesimpulan dari semuanya. Untuk EKG conclusionnya, di sini ada akut infak di dinding anteroseptal dan iskemik di dinding inferior 2, 3 dan AVF. Kemudian ada tadi ST elevasi juga di V2 sama V3. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembacaan soal EKG nomor 1 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.